Kenny. Saya Keina Zara Salsabila. Saya Nabila. Saya Azahra. Saya Nazifa. Saya Gina. Saya Fabio. Dan kami akan membuat fermentasi ragi dengan hasilnya produk roti. Tujuan dari video fermentasi pembuatan roti ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses fermentasi, terutama pada roti yang melibatkan perubahan gula menjadi gas karbon dioksida dan alkohol oleh ragi, serta menunjukkan bagaimana proses ini berperan dalam pengembangan adonan roti. Nah, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses fermentasi roti, mari kita simak video berikut. Pertama ada Tepung. Bahan kedua ada gula halus. Bahan ketiga ada Mentega. yang ini ya. Oh iya. Mentega. Lalu Ini ada telur. Ada kopi. Air. Ini apa? Ini susu. Susu bubuk. Dan gula pasir, dan terakhir ragi. Ini jadi kita mau masukin 2 sendok gula. Ya. Next, masukin susu. Terus masukin ini. Berapa ini tuh tadi? Setengah. Lagi dulu dah. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya. Nanti aduknya bareng. Belum Selanjutnya terakhir. kita masukkan ragi. 1 sendok teh. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah proses biokimia di mana mikroorganisme seperti ragi, bakteri atau jamur mengubah bahan organik seperti gula menjadi produk lain. Proses ini berlangsung dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen. Berdasarkan produknya, jenis fermentasi yang umum yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, dalam pembuatan roti, fermentasi yang terjadi adalah fermentasi alkohol. Proses ini melibatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang ada pada ragi. Mikroorganisme ini mengubah gula dalam adonan menjadi karbon dioksida dan etanol. Proses ini memiliki fungsi utama yaitu dalam pengembangan adonan serta pembentukan rasa dan Kita akan aroma. membuat apa dulu? Oh iya, di sini kita membuat toppingnya. Iya, kita buat toppingnya. Pertama-tama kita akan memasukkan Kopi Dua 2 sendok makan. 1, 2, yeay. Lalu selanjutnya kita masukkan mentega 40 gram. 3. Wih, ingat 40 gram ya, jangan 2,5 gram, soalnya itu zakat. Lalu selanjutnya kita masukkan setengah telur kocok lepas. Yeay. Biasa mati. Wih. Terakhir kita masukkan gula halus. Enggak terakhir ya teman-teman. Enggak terakhir. Terakhir. Ya, selanjutnya kita masukkan gula 4 sendok makan. Halus ya guys. Halus ya guys. Tuh. Ini bikin sendiri loh gula halusnya homemade. Habis itu kita aduk-aduk dulu ya. Oke, boleh. Jadi ini kita kocok. Oke. Selanjutnya Fabio balik masukin. Kita masukkan terigu 4 sendok makan ke dalam adonan kopi yang tadi ya. Langsung masuk kabeh. Lalu diaduk lagi ya teman-teman. I guess I'm just a play date to you. Nah selanjutnya ini apa topping yang tadi kita udah bikin, kita masukin ke kulkas dulu ya. Tapi ini opsional. Setelah kita mencampur semua bahan, masukkan mentega ke dalam adonan roti, lalu ditutup seperti ini, dan kita biarkan adonan roti kita mengembang. Ada proses menarik loh yang terjadi di dalamnya, yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses di mana mikroorganisme seperti ragi menghasilkan energi tanpa kehadiran oksigen.
Pada kondisi tanpa oksigen, ragi mengubah gula yang ada di dalam adonan menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida inilah yang membuat adonan roti kita mengembang karena terbentuknya gelembung-gelembung gas yang terjebak di dalam adonan. Jadi, meskipun terlihat sederhana, proses fermentasi yang kita lakukan sebenarnya melibatkan reaksi kimia kompleks yang membantu ragi bertahan dan menghasilkan energi loh. Dalam dunia mikroorganisme, ini adalah strategi bertahan hidup saat oksigen tidak tersedia. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan roti yang empuk dan lezat. Sama aja ya. Ke atas. Kok ke atas, Cok? Ini kemana? Ke samping, Nat. Oh, Nat. kita atur suhunya. Jadi 160. Ayo, kasih 1, 2, 160 derajat. Di 20 menit. 20 menit. Oke. Habis itu kita lalu kita tunggu sampai matang. Saya menunggu kita beres-beres dulu. Let's go. Hari ini rotinya sudah jadi. dua. Pada pembuatan roti, salah satu reaksi kimia utama yang terjadi adalah fermentasi, yang dimulai ketika ragi dimasukkan ke dalam adonan. Ragi mengkonsumsi gula atau glukosa yang ada di dalam adonan melalui proses fermentasi. Ragi mengubah glukosa menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida CO2 melalui reaksi C6H12O6 dirubah menjadi 2C2H5OH dan 2CO2. Reaksi ini menghasilkan gas CO2 yang menyebabkan adonan roti dapat mengembang. I guess you wonder